Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan aku hari ini, yaitu melakukan pruning daun pada tanaman bougainville. Nah, ini dia untuk pot yang bakal aku pruning kali ini. Nah, teman-teman, jadi untuk pruning daun sendiri itu bisa kita lakukan, boleh batangnya itu berwarna hijau. Nah, jadi pot yang ini adalah tahapan kedua pruning, teman-teman. Jadi di 4 minggu yang lalu aku sudah melakukan pruning batang pada tanaman pot ini. Nah, apa sih Kak perbedaan antara pruning batang dan pruning daun? Nah, jadi perbedaannya itu ada. Nah, jadi kalau misalkan pruning pertama yaitu pada batang, itu batangnya itu harus berwarna coklat, teman-teman. Jadi itu untuk mendapatkan ranting dan juga bisa untuk pembungaan. Nah, kalau misalkan pruning daun itu kita lakukan boleh setelah pruning batang. Untuk apa? Jadi kita memutuskan perkembangan si bougainville tersebut, yaitu dengan melakukan pemotongan pucuk dan pembuangan daun-daunnya semua, teman-teman. Nanti ini kita buang daunnya semua, dan ini semua bagian pucuk aku potong. Jadi untuk berhenti bertumbuhnya ataupun memanjangnya si bougainville tersebut. Nah, jadi apa yang ingin kita dapatkan di pruning daun ini? Nah, jadi sama seperti pruning batang ya, teman-teman. Yang kita inginkan itu adalah untuk mendapatkan ranting yang lebih rimbun lagi, seperti itu. Jadi untuk hasilnya itu sama seperti pruning batang. Oke, ini aku potong saja untuk bagian bawahnya, teman-teman. Mohon maaf, agak sedikit pilek. Nah, di sini aku melakukan tahap. Jadi rencananya aku melakukan sampai 5 tahap untuk pot-potnya ini bisa bagus, bisa rimbun seperti target ya, teman-teman. Dan untuk tanahnya sendiri, kalau misalkan kita mau melakukan pruning, baik itu pruning batang, pruning daun, teman-teman jangan melakukan penyiraman kurang lebih 4 atau 3 hari. Jadi nanti setelah kita pruning, kita langsung melakukan penyiraman dengan air pupuk. Dan itu wajib hukumnya setelah pruning, baik itu pruning batang, pruning daun, dan lain-lain sebagainya, itu melakukan pemupukan seperti itu. Itu supaya lebih kerangsang proses perkembangannya nanti. Yang pastinya dengan beberapa tips juga. Yang pertama, setelah kita pruning kita melakukan pemupukan. Terus yang kedua, kita tempatkan di area yang full sinar matahari. Jadi ada beberapa trik ya, teman-teman, untuk mendapatkan hasil pruning itu lebih bagus. Yang pertama itu lakukan pada saat musim kemarau. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita melakukan pruning, kita kan melakukan proses pemupukan. Jadi kalau setelah kita melakukan proses pemupukan, itu tidak disiram kurang lebih 2x24 jam, jadi 2 hari, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melakukan pruning daun ataupun pruning batang pada musim hujan, itu kalau misalkan setelah kita pruning hujan, berarti yang kita pupuk itu percuma dong, zong. Nah, jadi ada waktu-waktu tertentu supaya pruning kita itu lebih bagus lagi, yaitu pada musim kemarau. Nah, jadi untuk tahapan kedua, ini aku cuma melakukan pemotongan pucuk dan juga pembuangan daun-daun semuanya. Jadi di tahapan ketiga nanti aku ingin melakukan agak sedikit ekstrim lagi, yaitu melakukan pengawatan, teman-teman, guna mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Dan yang pastinya di sini aku juga belajar. Ini adalah hal-hal
pertama yang aku lakuin, dan aku share juga ke teman-teman. Jadi nanti mau itu gagal seberapa jadi, nanti tetap aku update. Jadi tetap teman-teman stay di channel YouTube aku ya. Di sini kalau misalkan ada mungkin cara pruning atau gimana salah atau benarnya, teman-teman boleh kritik aja, tidak apa-apa. Karena di sini kita belajar sama-sama. Aku mau pemasukan yang positif dari teman-teman untuk lebih membuat channel ini lebih maju. Nah, jadi otomatis setelah pruning daun ini teman-teman, jadi yang batangnya itu masih hijau-hijau seperti ini, kemungkinan di 4 minggu kemudian mereka itu bisa berwarna hitam semuanya ataupun coklat. Nah, jadi di tahapan ketiga kita bisa melakukan proses pembungaan. Oke, jadi kalau misalkan batangnya masih hijau seperti ini, itu nggak bakal berbunga teman-teman. Dia itu bakal berbunga kalau batangnya itu sudah berwarna hitam ataupun coklat seperti ini. Ini batangnya agak goyang-goyang, nanti aku bakal kasih batu aja sedikit supaya tidak goyang-goyang. Oke, ini sudah selesai dan langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses ataupun dosis untuk pemupukan ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi sudah kita buang semua. Teman-teman jangan takut jelek seperti ini. Ini nggak bakal jelek teman-teman. Di 2 minggu berikutnya mereka bakal mengeluarkan bagus sekali daun-daun cabang-cabang barunya. Nah, di sini aku melakukan pemupukan menggunakan pupuk mutiara 1616, itu sekitaran 1-2 liter air. Takarannya itu 2-3 sendok makan hajar. Masih bisa ya teman-teman. Tapi di sini aku memakai 2 sendok makan dengan 1 liter air, dan ini secara pengocoran ataupun dicairkan. Nah, setelah dicairkan langsung saja kita kasih sampai benar-benar full ke tanaman bougainville tadi. Jadi setelah kita melakukan pemupukan, ini tidak usah disiram seperti yang aku bilang tadi 2 kali 24 jam, dan juga penempatannya langsung di full sinar matahari, dan teman-teman bisa melihat hasilnya untuk di 2 minggu kemudian. Insya Allah itu bakal keluar, dan aku bakal mengupdate-nya untuk kalian semuanya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing aku bagaimana cara pruning daun dan juga pemupukan pada tanaman bougainville. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.